Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wani Mayuni dari kelas C Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar dengan NIM 105401106 324. Pendahuluan. Perumusan Pancasila merupakan bagian penting dalam sejarah kemerdekaan Indonesia. Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau biasa disebut dengan BPUPKI. BPUPKI dibentuk oleh pemerintah Jepang pada tanggal 29 April 1945 sebagai langkah awal dalam memberikan kemerdekaan kepada Indonesia. Salah satu tugas utama BPUPKI adalah merumuskan dasar negara yang akan menjadi pedoman bagi Indonesia merdeka. Sidang pertama BPUPKI pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Latar belakang pembentukan BPUPKI. Yang pertama, BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia dibentuk oleh pemerintah pendudukan Jepang pada tanggal 1 Maret 1945. Yang kedua, pembentukan ini merupakan respon terhadap janji kemerdekaan yang diberikan oleh Jepang kepada Indonesia. Yang ketiga, tujuan utama BPUPKI adalah untuk mempelajari dan mempersiapkan hal-hal yang berkaitan dengan pembentukan negara Indonesia merdeka. Sidang pertama BPUPKI. Sidang pertama BPUPKI berlangsung dari tanggal 29 Mei hingga 1 Juni 1945. Dalam sidang ini, anggota BPUPKI membahas dan mengusulkan konsep dasar negara Indonesia. Tiga tokoh utama yang memberikan usulan dasar negara adalah yang pertama Muhammad Yamin, yang kedua Soepomo, dan yang ketiga Insinyur Soekarno. Usulan Muhammad Yamin. Muhammad Yamin mengusulkan 5 asas sebagai dasar negara, yaitu yang pertama peri kebangsaan, yang kedua peri kemanusiaan, yang ketiga peri ketuhanan, yang keempat peri kerakyatan, dan yang kelima peri kesejahteraan rakyat. Usulan Soepomo. Soepomo mengajukan prinsip dasar negara yang lebih berorientasi pada sistem negara integralistik, yaitu yang pertama persatuan, yang kedua kekeluargaan, yang ketiga keseimbangan lahir dan batin, dan yang keempat musyawarah dan keadilan sosial. Usulan Insinyur Soekarno. Pada tanggal 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno menyampaikan pidato yang berisi gagasan dasar negara yang kemudian dikenal sebagai Pancasila. Insinyur Soekarno menyebutkan 5 sila dasar negara, yaitu yang pertama, kebangsaan Indonesia atau nasionalisme, yang kedua, peri kemanusiaan atau internasionalisme, yang ketiga, mufakat atau demokrasi, yang keempat kesejahteraan sosial, dan yang kelima ketuhanan yang Maha Esa. Sidang kedua BPUPKI. Sidang kedua BPUPKI berlangsung dari tanggal 10 sampai 17 Juli 1945. Dalam sidang ini membahas rancangan Undang-Undang Dasar atau UUD. Yang pertama, sebelum sidang ini dilaksanakan, tepatnya pada tanggal 22 Juni 1945, anggota BPUPKI menghasilkan Piagam Jakarta. Dalam Piagam Jakarta, ini terdapat rumusan Pancasila yang kemudian mengalami perubahan pada sila pertamanya. Dan yang kedua, sidang ini juga membahas wilayah negara, bentuk negara, dan kewarganegaraan. Peran penting dalam perumusan Pancasila. Yang pertama, Panitia 9. Panitia 9 dibentuk untuk merumuskan dasar negara dari berbagai usulan yang ada.
yang hasilnya adalah Piagam Jakarta. Dan yang kedua, Piagam Jakarta. Piagam Jakarta merupakan cikal bakal rumusan Pancasila meskipun kemudian mengalami perubahan pada sila pertama. Dan yang ketiga, perubahan sila pertama. Perubahan sila pertama dalam Piagam Jakarta, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa untuk mengakomodasi keberagaman agama di Indonesia. Perumusan Pancasila dalam sidang PPKI pada tanggal 7 Agustus 1945 dibentuk Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI yang anggotanya terdiri dari 21 orang. Tugas PPKI adalah melaksanakan kemerdekaan Indonesia dan mengambil langkah-langkah yang perlu untuk membentuk suatu negara. Insinyur Soekarno ditunjuk sebagai ketua dan Muhammad Hatta sebagai wakil ketuanya. Dan yang selanjutnya pada tanggal 18 Agustus 1945 PPKI bersidang dan mengambil beberapa keputusan penting, yaitu yang pertama mengesahkan pembukaan Undang-Undang Dasar, yang kedua mengesahkan Undang-Undang Dasar, yang ketiga memilih presiden dan wakil presiden, dan yang keempat menetapkan bahwa untuk sementara waktu tugas presiden dibantu oleh Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP. Adapun kesimpulan dari perumusan Pancasila, yaitu perumusan Pancasila melibatkan proses panjang dan diskusi mendalam oleh para tokoh nasional. Sidang-sidang BPUPKI dan peran Panitia 9 sangat penting dalam menghasilkan rumusan Pancasila yang menjadi dasar negara Indonesia hingga saat ini. Baik, demikianlah yang dapat saya sampaikan mengenai perumusan Pancasila. Semoga bermanfaat dan mendapatkan hasil yang terbaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.